Manfaatnya adalah bagi calon pekerja itu adalah nilai tambah yang akan diperhitungkan oleh perusahaan. Ya, apalagi sertifikat yang akan diambil adalah sertifikat yang standarnya adalah standar ASEAN, ya, diakui oleh negara-negara ASEAN. Tentunya dengan memiliki sertifikat ini, si perusahaan akan lebih memperhitungkannya. Selanjutnya adalah fungsinya atau manfaatnya adalah meningkatkan percaya diri. Ini udah pasti, ya, karena kalau kita memiliki itu pada saat kita melamar, ya, salah satu kunci pelamar itulah kita percaya pada diri kita, sehingga pada saat ada wawancara, ada sebagainya macamnya, kita bisa menjawabnya dengan percaya. Atau proses awal dari mungkin saja kita nggak tahu ada berwirausaha, ya, berbisnis online. Nah, ini manfaatnya akan sangat bermanfaat karena kita di ujian itu adalah proses bisnis marketing, ya, digital marketing. Bagaimana nanti cara membuat konten, bagaimana cara mengirimkan konten itu ke Instagram atau ke Facebook. Ini sekilas dari sertifikat itu buat apa, gitu ya. Yang berikutnya adalah dokumen, ya, dokumen yang harus kita siapkan seperti yang sudah dijelaskan atau sudah di-share di grup adalah ada 4, ya, ada 4 poin dokumen yang disiapkan. Kembali ya, masuk. Ada 4 dokumen yang dipersiapkan. Yang pertama adalah dokumen ijazah, ya. Dokumen ijazah terakhir SMK, ya, S1, atau kalau tidak memiliki bisa transkrip nilai, atau lebih turun lagi adalah surat keterangan lulus dari sekolah. Formatnya bisa gambar, JPEG, atau format PDF. Yang kedua yang disiapkan adalah foto, ya, foto diri 3/4 badan, formatnya adalah JPEG. Yang ketiga yang disiapkan adalah KTP, ya, foto KTP, ya, KTP. Jika belum memiliki KTP bisa kartu pelajar. Kalau belum kartu pelajar, kalau nggak punya juga bisa menggunakan kartu keluarga, ya, atau bisa menggunakan surat keterangan lahir untuk identitas pribadi. Yang berikutnya terakhir adalah bukti kompetensi, ya. Ini bisa sertifikat kompetensi yang sebelumnya pernah diambil, itu bisa diupload nantinya, difoto, atau pernah mengikuti pelatihan, itu berupa sertifikat pelatihan, atau surat PKL, surat keterangan magang atau PSG. Kalau nggak punya juga bisa menggunakan laporan kegiatan, ya, di foto halaman pertamanya, nanti itu bisa dijadikan sebagai bukti kompetensi, atau job sheet, atau hasil karya, ataupun dengan penghargaan yang pernah dimiliki. Formatnya bisa gambar, bisa JPEG. Ya, jadi 4 poin ini yang harus dilengkapi. Ya, setiap poinnya cuma satu, ya. Kalau contoh poin pertama, punya ijazah, punya transkrip nilai, punya surat keterangan lulus, ambil salah satunya aja, ya. Sama identitas pribadi, ada KTP, punya juga kartu pelajar, punya juga kartu keluarga. Nah, ini ambil salah satunya, ya. Mungkin bisa KTP atau KK atau kartu pelajar. Dan juga di bukti kompetensi juga sama, ya, ambil salah satu saja, karena nanti formnya itu hanya satu yang akan kita pergunakan. Oke. Nah, selanjutnya nanti kalau dokumennya sudah disiapkan, kita masuk ke alamat website, ya, sertifikasi.lspdigital.id.
ya. Nanti akan tampil di halaman pertama, ya, halaman landing page-nya adalah seperti ini, ya. Tampilannya seperti ini. Setelah masuk ke halaman utama dari halaman lspdigital.id, nanti pilih registrasi, menu registrasi yang ada di sebelah kanan atas. Ya, jadi klik, nanti ada tampilan. Ini adalah formulir dari APL 01 yang harus diisi. Ya. Yang pertama adalah skema. Ini perhatikan. Untuk skema, kita pilih sesuai dengan skema yang kita akan uji. Kita pilih adalah digital marketing. Untuk nick, sesuaikan dengan nick masing-masing. Ya. Kedua. Oke. Nama lengkap. Organisasi atau sekolah. Nah, ini untuk organisasi dan sekolah sesuaikan. Kalau memang dari instansi, masukkan instansi. Kalau dari lembaga, sebutkan lembaganya. Kalau dari sekolah, sebutkan nama sekolahnya. Nah, yang berikutnya yang terpenting adalah pilihan jadwal uji kompetensi. Nah, untuk pilihan, sesuaikan dengan grup WA yang ada, yang diikutin, ya. Karena kan di grup WA itu ada jadwalnya, itu ada di tanggal 5, tanggal 6, dan tanggal 7. Atau di grup itu ada grup 6, 7, 8. Ya. Nah, yang di 6, ya, di grup WA 6 itu pilihannya adalah paket 31. Ya, skema digital marketing 5 Agustus 2020 di SMK Anur. Ya, ini pilihan untuk atau bagi yang terdaftar di grup, ya, di grup 6. Ya. Nah, kalau terdaftar di grup 7, pilihannya adalah paket 32. Oke, kita lanjut. Kalau adanya di grup 7, skema masuknya adalah di paket 32, ya, paket 32. Nah, kalau yang 8 itu kembali lagi ke 8, silakan masuk ke paket 31. Jadi untuk paket 31 itu adalah yang tergabung di grupnya 6 dan 8, ya. Untuk paket 32 itu adalah di WA, di grup WA yang di 7, gitu ya. Mudah-mudahan paham ini. Nah, ada 2 paket, sementara grupnya ada 3. Saya asumsikan masuk di paket 31. Tanggal lahir, tempat lahir, ini sesuaikan. Ya, untuk tanggal lahir ini ada hari, bulan, dan tahun, ya, atau bisa lewat di sini, bisa dicari September. Oke, kira-kira seperti ini, ya. Yang bawahnya abaikan aja, ngikutin ini. Jadi ini tanggal 8 September 1977, jenis kelamin laki-laki, alamat domisili sesuai KTP, diisi sesuai Sawangan. Nah, nama lengkap, jalan alamat lengkapnya, Kecamatan Sawangan. Nomor telepon masukkan sesuai dengan telepon masing-masing. Email,
Nah, setelah mengisi poin seperti ini, perhatikan kembali ya. Skema adalah digital marketing, ini sesuai dengan nomor induk masing-masing, nama, organisasi atau sekolah, jadwal pilih sesuai dengan yang ada di grup ya. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk paket 31 itu adalah untuk yang ada di grup 6 dan 8 ya. Dan untuk yang paket 32 khusus buat grup yang 7. Tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, dan email. Setelah ini lengkap, baru klik selanjutnya. Nah, di sini kita akan mengisi mengupload data yang sudah kita siapkan tadi. Ya. Ijazah, transkrip nilai, surat keterangan lulus. Ini ambil salah satu. Formatnya boleh apa saja ya. Oke, open. Nah, untuk foto sendiri ya, ini bisa. Nah, terus untuk KTP, identitas pribadi, pilih salah satu. Untuk bukti kompetensi, ini juga pilih salah satu. Oke, kalau sudah kita mengisi 4 poin ini, baru lanjut ke langkah berikutnya. Nah, ini adalah proses terakhir di pra-assessment ya. Syarat untuk asesi atau peserta itu adalah semuanya dalam kondisi K. K itu adalah kompeten, B itu adalah belum kompeten. Ya, jadi perhatikan ya. Untuk pilihan sini ini adalah di K semua. Karena kan kalau BK satu saja BK ini nanti tidak akan bisa dilanjut. Oke. Kalau sudah dipastikan semuanya K, ini terakhir adalah klik selesai dan kirim. Ya. Ini proses untuk pra-assessment atau pengisian aplikasi APL 01. Mungkin untuk di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Silakan yang mau bertanya di unmute. Kisi-kisi ya. Apa kira-kira yang harus dipersiapkan ya untuk jadwal tatap mukanya. Nah, untuk persiapannya, pertama yang akan dibuat itu adalah yang akan diuji itu adalah cara membuat sebuah email. Ya, ini standar. Ya. Bagaimana cara membuat sebuah email? Disarankan adalah menggunakan akun Gmail. Ya. Nanti formatnya kita akan bikin sebuah format. Contoh formatnya itu adalah buatlah sebuah email di mana nanti di situ ada nama penggunanya, terus nanti di situ ada pskk2020@gmail.com ya. Itu mungkin salah satu yang akan ditugaskan ya, membuat sebuah email marketing ya. Yang berikutnya adalah bagaimana cara membuat sebuah konten ya, ini biasa ya. Cara membuat sebuah konten, buat desain sebuah gambarnya itu adalah gambar sebuah produk yang akan dipasarkan secara online.